Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang masih semangat belajar, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan untuk kelas 11. Hari ini kita akan belajar mengenai teorema sisa. Nah, harus diingat bahwa derajat sisa pembagian suatu suku banyak selalu kurang dari derajat pembagi. Jadi, jika suku banyak fx dibagi oleh x dikurangi k, sisanya adalah fk. Nah, adapun sifat-sifat dari teorema sisa ini, yang pertama, sisa pembagian suku banyak fx dibagi oleh ax ditambah b adalah f negatif b per a. Sedangkan sisa pembagian suku banyak fx oleh x dikurangi a dikali x dikurangi b adalah sx sama dengan x dikurangi b per a dikurangi b fa ditambah xa per b dikurangi a fb. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh, tentukan sisa pembagian berikut. 3x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5 dibagi x ditambah 1. Nah, penyelesaiannya kita gunakan cara Horner ya. Di sini negatif 1, kenapa? Karena ininya x tambah 1. Jadi kita buat dulu sama dengan 0 sehingga diperoleh x-nya sama dengan negatif 1. Kemudian kita bikin bagan Horner seperti ini. Nah, untuk 3 ini adalah koefisien dari suku banyak ini, 3, kemudian negatif 1, 3, dan 5. Setelah itu kita turunkan 3, kemudian 3 dikalikan negatif 1, hasilnya adalah negatif 3, kemudian negatif 1 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 4. Negatif 4 kita kalikan lagi dengan negatif 1, sehingga diperoleh hasil 4, 3 ditambah 4 itu hasilnya 7, 7 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 7. Jadi 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Nah, jadi sisanya adalah negatif 2. Contoh berikutnya nomor B. X pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 4 ditambah 14x pangkat 3 dikurangi 20x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 3 dibagi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, untuk menyelesaikan pembagian ini, kita akan dulu pembaginya, yaitu x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3, kita faktorkan menjadi x dikurangi 3 dikali x dikurangi 1. Nah, fx-nya sendiri adalah x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 4 ditambah 14x pangkat 3 dikurangi 20x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 3. Sehingga kita cari untuk F3. Nah, dari mana F3 ini? Dari X dikurangi 3 kita buat sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 3. Jadi, sama dengan 3 pangkat 5, setiap X-nya kita ganti oleh 3 ya. Dikurangi 6 kali 3 dipangkatkan 4, ditambah 14 kali 3 dipangkatkan 3, dikurangi 20 kali 3 pangkat 2, ditambah 7 kali 3 dikurangi 3. Nah, sama dengan 3 pangkat 5 itu adalah 243, dikurangi 486, ditambah 378, dikurangi 180, ditambah 21, dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 27. Sekarang kita cari untuk F1. Nah, dari sini ya, berarti setiap X-nya kita ganti oleh 1. Sehingga 1 pangkat 5 dikurangi 6 kali 1 dipangkatkan 4, ditambah 14 kali 1 pangkat 3, dikurangi 20 kali 1, ditambah 7 kali 1, dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 1 dikurangi 6, ditambah 14, dikurangi 20, ditambah 7, dikurangi 3, sama dengan negatif 7. Nah, setelah itu kita misalkan sisanya itu adalah AX tambah B. Sehingga F3 sama dengan negatif 27 yang ini, itu kita misalkan X-nya kita ganti oleh 3, jadi 3A ditambah B sama dengan negatif 27. Kemudian F1 itu sama dengan negatif 7, maka
A tambah B. Kenapa ini A? Karena 1 kali A itu A, ditambah B sama dengan negatif 7. Lalu kita lakukan eliminasi. Di sini kita menghilangkan B sehingga dikurang. 3A dikurangi A itu hasilnya adalah 2A. Kemudian negatif 27 dikurangi dengan negatif 7 hasilnya adalah negatif 20. Nah, maka A-nya adalah negatif 20 dibagi 2 itu hasilnya negatif 10. Jadi A-nya negatif 10, maka kita cari nilai B-nya. Kita substitusi ke persamaan yang ini. Jadi negatif 10 ditambah B sama dengan negatif 7. Berarti B sama dengan 3. Jadi sisanya adalah karena A-nya di sini negatif 10, maka jadi negatif 10X ditambah B-nya sendiri adalah 3. Lanjut, nomor 2. Suatu suku banyak bila dibagi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 mempunyai sisa X tambah 7. Bila dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 mempunyai sisa 5X tambah 3. Hitung sisanya bila dibagi X kuadrat dikurangi 4. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tulis terlebih dulu ya, suku banyak fx jika dibagi oleh x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 bersisa x tambah 7. Maka berdasarkan teorema sisa, fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 dikali h1x ditambah x tambah 7. Kemudian fx sama dengan yang x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 ini kita faktorkan menjadi x kurangi 4 dikali x ditambah 2 dikali h1x ditambah x tambah 7. Nah, ini kita buat persamaan 1. Kemudian suku banyak fx dibagi x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 itu bersisa x ditambah 7. Mohon maaf, maksudnya bersisa 5x ditambah 3. Maka fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 dikali h2x ditambah 5x ditambah 3. Nah, di sini juga sama ya, seperti tadi kita faktorkan menjadi x kurangi 2 dikali x ditambah 1 dikali h2x ditambah 5x ditambah 3. Ini persamaan 2. Nah, sekarang bagaimana jika fx dibagi oleh x kuadrat negatif 4? Maka fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dikali h3x ditambah ax tambah b. Nah, fx-nya sama dengan sama difaktorkan lagi menjadi x dikurangi 2 dikali x tambah 2 dikali h3x ditambah ax tambah b, karena ini akan kita cari. Nah, dari persamaan 1 diperoleh bahwa f negatif 2 itu sama dengan negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Nah, f negatif 2 itu kan ini ya, x tambah 2, itu kan jadi f negatif 2. Nah, kita masukkan ke sini, karena di sini ada x tambah 2, ini x tambah 2, berarti sisanya adalah x tambah 7. Nah, jadi x-nya kita ganti oleh negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Kemudian dari persamaan 2 diperoleh, karena di sini ada x kurangi 2, di sini juga kan ada x kurangi 2 ya. Nah, maka x-nya kita ganti oleh 2, karena sisanya di sini adalah 5x tambah 3, jadi 5 kali 2 ditambah 3, hasilnya adalah 13. Nah, dengan persamaan 3 ini diperoleh f negatif 2 itu sama dengan 5, maka negatif 2a ditambah b sama dengan 5, kemudian f2 sama dengan 13, maka 2a ditambah b sama dengan 13. Kita eliminasi b sehingga diperoleh negatif 2a dikurangi 2a hasilnya negatif 4a. B dikurangi b kan habis. 5 dikurangi 13 itu adalah negatif 8. Jadi A-nya adalah 2. Dari negatif 8 dibagi negatif 4. Nah, setelah diketahui A-nya sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan 2. Jadi 2 dikali 2 ditambah B sama dengan 13. Maka B-nya adalah 9. Jadi sisa dari suku banyak tersebut adalah 2x ditambah 9. Sekian pembahasan Ibu mengenai teorema sisa, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Jika ada hal-hal yang tidak kalian pahami, boleh silahkan kalian tanyakan melalui WhatsApp
Kemudian kerjakan tugasnya yang terdapat di Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.